Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi Bapak Salman Al-Farisi MPD dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Segala puji marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya lah kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena berkatnya lah kita bisa berada di zaman terang benderang seperti sekarang ini. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya buat tentang korupsi dalam berbagai perspektif politik, hukum, budaya, agama, dan sosial. Jadi di sini ini identitas saya, ini Juanda, Sultan Politik SD. Lanjut, setelah itu latar belakang. Langsung ke latar belakang, korupsi adalah salah satu persoalan paling rumit dan mengakar yang dihadapi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Bukan hanya terjadi di tingkat tinggi pemerintahan, korupsi juga merembes ke berbagai aspek keagamaan. Korupsi bukan hanya kejahatan ekonomi, tapi sebuah penyakit sistematik yang perlahan melumpuhkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan integritas dalam bermasyarakat. Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi sebenarnya sudah banyak sekali dilakukan. Kita punya lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK sebagai berbagai undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi serta kampanye publik yang terus digalakkan atau dijalankan. Tapi realitasnya korupsi masih tetap ada dan kadang malah terasa semakin canggih dan sulit diacak. Setiap tahun, Transparency International merilis indeks persepsi korupsi yang menunjukkan bahwa posisi Indonesia cenderung stagnan. Angka-angka ini mencerminkan bahwa persoalan korupsi tidak cukup ditangani dengan pendekatan hukum saja. Ada yang lebih dalam dari sekedar menegakkan aturan. Untuk rumusan masalah di sini, yang pertama yaitu bagaimana pandangan politik, hukum, budaya, dan agama sosial terhadap korupsi. Yang kedua, apa dampak korupsi dalam masing-masing perspektif tersebut. Yang ketiga yaitu bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi secara menyeluruh. Tujuan masalah. Untuk tujuan masalah yang pertama, untuk mengetahui, memahami, dan bagaimana pandangan politik, hukum, budaya, agama, dan sosial terhadap fenomena korupsi. Yang kedua, untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh korupsi dari masing-masing perspektif tersebut. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan merumuskan upaya pencegahan serta penanggulangan korupsi secara menyeluruh dan terpadu. Pandangan terhadap korupsi. Untuk pandangan yang pertama di sini yaitu politik. Dari ranah politik, korupsi dipandang sebagai ancaman serius terhadap demokrasi, stabilitas negara, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Korupsi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan melemahkan sistem dan membuka peluang bagi otoriter. Praktek politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi bentuk utama korupsi di bidang politik. Lanjut yang kedua yaitu pandangan hukum. Secara hukum, korupsi adalah tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan nasional dan internasional. Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Hukum memandang korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara,
dan harus dihukum dengan tegas. Yang ketiga yaitu pandangan terhadap korupsi menurut budaya. Dalam konteks budaya, korupsi bisa dipandang berbagai bentuk tergantung nilai-nilai sosial yang berlaku. Di masyarakat, praktik seperti uang pelicin bisa dianggap sebagai hal wajar dan bahkan norma. Namun budaya yang permisif terhadap korupsi memperparah penyebaran praktik tersebut dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga, pandangan terhadap korupsi. Yang keempat yaitu pandangan agama. Semua agama besar yang di Indonesia, yang berada di dunia ataupun Indonesia mengutuk korupsi. Dalam Islam, korupsi dianggap sebagai dosa besar. Dalam ajaran Kristen, korupsi bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan. Untuk agama Hindu dan Buddha pun mengecam perbuatan tidak jujur dan merugikan orang lain. Lanjut, pandangan sosial terhadap korupsi. Secara sosial, korupsi menciptakan ketimpangan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Korupsi menghambat distribusi sumber daya secara merata dan memperlebar jurang antara kaya dan miskin. Masyarakat yang terbiasa hidup di lingkungan korupsi dan mengalami degradasi moral dan juga mengalami penurunan kepercayaan sosial. Dampak korupsi berdasarkan perspektif, yaitu yang pertama perspektif politik, bisa merusak demokrasi dan sistem pemilu, menurunkan legitimasi pemerintah, memicu keinstabilitas politik, membuka jalan bagi rezim otoriter. Perpleksi dampak dari korupsi berdasarkan perspektif hukum di sini yaitu melemahkan supremasi hukum, menciptakan ketidakadilan dan penegakan hukum jadi tidak efektif. Yang ketiga yaitu perspektif budaya. Menormalkan perilaku korup, merusak nilai sosial dan etika dan juga mendorong budaya permisif terhadap korupsi. Dampak yang berikutnya yaitu dampak perspektif agama, yaitu menyimpang dari nilai agama, kredibilitas pemuka agama menjadi turun, dan nilai spiritual melemah. Untuk dampak korupsi berdasarkan perspektif sosial di sini yaitu yang pertama, anggaran tidak sampai ke rakyat, layanan publik memburuk, dan kepercayaan sosial antar warga menurun. Nah, di sini adalah upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi secara menyeluruh. Yang pertama yaitu penguatan regulasi dan penegakan hukum. Perbaikan regulasi transparan dan pelapor kekayaan bisa menjadi upaya dari pencegahan dan penanggulangan korupsi di Indonesia. Yang kedua yaitu lanjut setelah itu penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Jadi siapapun yang melakukan korupsi wajib dihukum sesuai dengan aturan dan undang-undang yang telah berlaku. Penguatan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Untuk upaya yang kedua yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola. Prosedur perlu disederhanakan untuk menghindari pungli. Aparat publik harus dipilih dan dipromosikan berdasarkan kemampuan, bukan kedekatan. Jadi orang dalam itu tidak ada dan tidak bisa dijadikan aparat publik ataupun menjadi penegak hukum. Lanjut, sistem digital bisa memperkecil ruang untuk suap karena mengurangi kontak langsung. Upaya yang ketiga yaitu dari segi pendidikan dan nilai anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi harus diajarkan kepada siswa-siswi atau mahasiswa yang bersekolah. Kurikulum nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab juga harus diterapkan di kurikulum yang berada di sekolah. Pelatihan etika untuk ASN dan juga pelaku usaha.
Lanjut, upaya yang selanjutnya, yang keempat yaitu mengajak masyarakat dan media ikut mengawasi atau ikut serta. Warga perlu dilibatkan dalam mengawasi proyek dan anggaran publik. Jadi, untuk media dan LSM dan jurnalis berperan penting dalam membongkar kasus korupsi. Dan juga di sini pelapor dugaan korupsi harus dilindungi agar tidak takut untuk berbicara atau menyampaikan apa yang mereka lihat di lapangan. Lanjut, setelah itu membangun sistem integritas nasional yang kuat. Di Indonesia sudah punya strategi nasional pencegahan korupsi, akan tetapi masih belum efektif atau masih belum dijalankan. Untuk kebijakan anti korupsi harus jadi bagian dari rencana pembangunan pembangunan. Juga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil perlu bergandengan tangan tanpa memikirkan antara pemerintah atau rakyat jelata atau yang kaya atau yang lemah, tidak harus saling bergandengan tangan dan juga bekerja sama. Lanjut, bekerja sama dengan dunia internasional. Indonesia telah meratifikasi UNSAS, Konvensi PBB melawan korupsi. Kerjasama internasional dibutuhkan untuk mengejar pelaku dan memulangkan aset yang disembunyikan di luar negeri. Di sini terdapat kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu korupsi bukan sekadar tindak pidana, melainkan permasalahan yang bersifat multidimensional, mencakup dari aspek sosial, budaya, politik, dan moral. Korupsi merambah hampir ke seluruh bidang kehidupan masyarakat. Dari ranah politik, korupsi merusak kepercayaan publik dan mencederai prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem hukum. Korupsi menimbulkan ketimpangan karena hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen keadilan, melainkan dapat dimanipulasi demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dari sudut pandang budaya, korupsi melemahkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, integritas, dan juga tanggung jawab. Untuk ajaran agama pun sekali secara tegas mengutuk korupsi sebagai perbuatan dosa dan bentuk nyata dari ketidakadilan. Secara sosial, korupsi memperlebar kesenjangan antara golongan kaya dan miskin, menghambat pembangunan, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dibebankan hanya kepada satu lembaga, tetapi penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, mulai dari reformasi birokrasi dan penguatan sistem hukum hingga pendidikan karakter partisipatif masyarakat dan kerjasama internasional. Tanpa kolaborasi dari lintas sektor dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa, korupsi akan terus mengakar dan sulit diberantas secara tuntas. Sekian, terima kasih. Saya apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.